Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang budidaya satu harapan yaitu ulat sutra. Makalah kelompok 3 disusun oleh saya Muhammad Naim Widatmanto, Muhammad Algi Fahri, Izhar Hisbatullah, Fabian Arkan, Rivaldi Dwi Putra, dan Andika Putra. Kelas 86 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tangerang Selatan 2022. Pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang sarana produksi budidaya dan teknik budidaya satu harapan. Pendahuluan. Latar belakang. Sudah banyak jenis satwa yang dibudidayakan oleh masyarakat di peternakan seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah banyak cara alternatif untuk membudidayakan satu harapan seperti yang ingin kita bahas, yaitu ulat sutra. Rumusan masalah. Apa itu ulat sutra? Sarana produksi budidaya ulat sutra, tahapan budidaya ulat sutra, dan pemeliharaan ulat sutra. Tujuan masalah. Memberitahu apa itu ulat sutra, apa sarana produksi budidaya ulat sutra, apa tahapan untuk budidaya ulat sutra, dan bagaimana cara pemeliharaan. Pembahasan. Ulat sutra, Attacus atlas, adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis. Hewan ini termasuk hewan polifiton, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga polifagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Ulat sutra juga mengalami metamorfosis sempurna. 1. Sarana produksi yang diperlukan untuk ulat sutra. A. Bibit. Bibit ulat sutra yang unggul adalah ulat sutra yang didapatkan dari hasil persilangan ras Jepang betina dan ras Jerman jantan. Kemudian sediakan daun yang bagus untuk ulat sutra, yaitu daun murbei yang tersedia sesuai dengan beberapa banyak ulat sutra yang akan dibudidayakan dan kapasitas ruangan serta peralatan untuk budidaya. Pemesanan bibit ulat sutra dipesan selambat-lambatnya 10 hari sebelum budidaya dimulai. B. Pakan. Daun murbei pakan alami satu-satunya untuk ulat sutra karena terdapat zat perangsang yaitu gilkosida. C. Obat-obatan. Sebenarnya tidak ada obat untuk ulat sutra, hanya perlu menjaga kebersihan tempat pemeliharaan dan gunakan pestisida biologi untuk mencegah penyakit dan hama yang menyerang ulat sutra. D. Air. Gunakan air yang bersih dan sebarkan ke seluruh kandang untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup untuk ulat sutra. Kandang. Kandang yang terbuat dari kayu berbentuk seperti ring disusun khusus untuk ulat sutra dan dengan keadaan yang berbeda. Seperti ulat sutra masih dalam bentuk telur dan sudah menetas. Selanjutnya, sebelum memasukkan ulat sutra ke dalam kandang, sebaiknya harus memenuhi syarat berikut. Sebarkan telur di dalam sebuah kotak penetasan, lalu ditutup dengan menggunakan kertas putih tipis. Selanjutnya, simpan pada kotak di dalam tempat sejuk yang terhindari dari sinar matahari secara langsung di suhu berkisar 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 75-85%. Setelah terlihat bintik biru di telur, bungkus memakai kain hitam selama 2 hari dan telur pun siap untuk dikembangbiakan. Pemeliharaan. A. Sanitasi. Dalam pengelolaan peternakan jangkrik, sanitasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya gulma. Dalam pengelolaan peternakan ulat sutra, sanitasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya gulma yang terdapat di daun murbei. Dengan zat kimia, dengan penyemprotan fungisida supaya terhindar dari penyakit dengan gejala seperti ulat sutra yang kulitnya menghitam. B. Pengontrolan penyakit. Ulat sutra untuk pembesaran dipilih yang sehat dan dipisahkan dari yang sakit. Pakan dijaga dari gulma dan kandang jangan basah karena bisa menimbulkan penyakit. C. Perawatan ternak.
Kandang harus lembab dan gelap supaya ulat sutra sudah mudah beradaptasi dengan kandangnya serta daun murbei yang cukup untuk ulat sutra. D. Pemberian pakan. Ulat sutra diberikan pakan daun murbei yang banyak dan melimpah. Pemeliharaan kandang. Kandang mudah dibersihkan, kandang mempermudah pengelolaan, makanan yang melimpah, sirkulasi udara yang baik, kandang tertutup, kandangnya luas. Teknik budidaya satwa harapan. Teknik atau cara dalam pemeliharaan satwa harapan memiliki tujuan yang berbeda mulai dari pemeliharaan, bibit, pakan, dan pencegahan hama dan penyakit. 1. Pemeliharaan kandang. Kandang ulat sutra harus dibersihkan setiap sebulan sekali supaya ulat sutra tidak terkena penyakit. Mengecek sirkulasi udara, memeriksa kelembapan, memeriksa kondisi kandang apabila terjadi kerusakan, sehingga kita bisa melihat kelayakan kandang untuk ulat sutra. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit ulat sutra yang unggul akan mendapatkan ulat sutra yang berkualitas dan membuat ulat sutra bisa hidup lebih lama untuk mendapatkan bibit ulat sutra yang bagus. Periksalah bibit sutra yang ingin dibeli dan pilihlah ulat sutra yang hybrid. Pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu tingkat produktivitas ulat sutra. Pakan yang biasa dimakan ulat sutra adalah daun murbei karena memiliki zat glikosida yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan ulat sutra. Hal ini membuat ulat sutra lebih berkualitas. Pencegahan hama dan penyakit. Dalam budidaya satwa harapan, yaitu ulat sutra, peternak harus memperhatikan hama yang sering mengganggu ulat sutra yang selalu berada di makanan ulat sutra itu sendiri, yaitu daun murbei. Bila ini dibiarkan, maka akan timbul penyakit yang menyerang ulat sutra dan akan menginfeksi ulat sutra yang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka peternak harus lebih memperhatikan kebersihan makanan ulat sutra. Tahapan budidaya satwa harapan ulat sutra. Budidaya ulat sutra. 1. Perencanaan. Menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan, menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan, menentukan jadwal kegiatan budidaya, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. 2. Menyiapkan sarana produksi. Kotak atau rak untuk tempat pemeliharaan ulat sutra, gunting stek, area daun, pisau, jaring ulat, ember atau baskom, ayakan, kain penutup daun, bulu ayam, kertas minyak parafin, kertas alas, lap tangan, dan lain-lain. Sarana dan prasarana. Lokasi kandang yang dalam ruangan tertutup, tempat harus lembab supaya ulat merasa nyaman. Tempat ulat sutra di rak jangan terlalu tinggi supaya tidak keluar. Kandang ulat sutra diberi cahaya lampu. Dalam kandang masukkan daun murbei sebagai alas. Ukuran kandang 50 x 40 x 30 cm. Suhu ruangan 26 sampai 28 Celcius. Kelembapan 75 sampai 85% dengan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Pembibitan. Siapkan bibit 10 hari sebelum peliharaan ulat sutra dan akan dimulai dan lakukanlah inkubasi supaya penetasannya merata. Kotoran yang terdapat di rak tempat ulat sutra dibersihkan dan apabila rak ulat sutra basah ganti dengan yang baru. Lokasi budidaya ulat sutra harus tenang, sirkulasi udara yang bagus dan tempat tertutup. Hama dan penyakit. Ulat sutra jarang terkena penyakit. Penyakit yang sering diderita oleh ulat sutra disebabkan oleh dua virus, Glioseri dan Cytoplasmic Polydeurosis virus CPV atau CPV. Pemberian vaksin dan obat. Obat dan vaksin tidak diperlukan karena penyakit yang menyerang ulat sutra bisa diatasi dengan cara preventif. Panen. Peternak ulat sutra dapat memperoleh sutra yang didapat dari kokon yang dibuat oleh ulat sutra. Saat ingin mengambil kokon tidak boleh telat dan jangan terlalu cepat karena kokon mengalami kerusakan, dan bila telah mendapat sutra, para pedagang akan menjual sutra karena memiliki nilai ekonomis yang besar karena sutra bisa dimanfaatkan sebagai produk sandang yang berkualitas. Penutup. Simpulan. Dari pernyataan di atas, kita bisa memanfaatkan satwa harapan sebagai sumber pendapatan baru, membuat ekonomi semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.